Aku. Dan luka yang tak pernah aku minta. Suamiku selingkuh. Namaku Amelia. Seorang perempuan yang dulu begitu percaya bahwa cinta sejati akan selalu menang melawan waktu, jarak, dan godaan. Aku menikah bukan karena paksaan. Bukan karena terburu-buru. Tapi karena aku yakin, lelaki yang kupilih akan menjadi rumah tempat aku pulang dan bersandar. Namun aku salah. Begitu salahnya. Hingga sampai sekarang aku masih belum tahu bagaimana caranya memaafkan diriku sendiri karena terlalu percaya. Sudah 3 tahun aku menikah. Dan selama itu, aku belajar banyak tentang arti kesetiaan. Aku pernah berpikir, kesetiaan itu seperti nafas, tidak perlu diminta. Ia seharusnya mengalir dengan sendirinya. Tapi sekarang, aku sadar, tidak semua orang punya hati yang sama. Tidak semua cinta bisa bertahan di tengah kenyataan yang berubah. Semuanya bermula sederhana. Suamiku, Reza, mulai sering pulang larut malam. Awalnya aku tidak curiga. Aku tahu pekerjaannya memang menuntut banyak waktu. Aku mencoba memahami. Seperti istri yang baik seharusnya. Aku bahkan sering menyiapkan makan malam meski tahu akhirnya akan dingin di atas meja. Kerja, Mel, banyak proyek. Begitu katanya tiap kali aku bertanya. Dan aku, dengan bodohnya, hanya tersenyum kecil. Oh, hati-hati ya di jalan. Aku pikir, begitulah cara mencintai, percaya, meski mulai terasa aneh. Tapi lama-lama, keanehan itu tumbuh menjadi sesuatu yang menyesakkan. Reza mulai berubah. Ia tak lagi memelukku seperti dulu. Tak lagi menatap mataku lama-lama saat bicara. Tak lagi bertanya, "Kamu udah makan?" Atau, "Hari ini gimana?" Yang ada hanyalah dingin. Senyumnya mulai kaku. Sentuhannya hilang. Dan aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suatu malam, ketika aku tak bisa tidur, aku membuka ponselnya yang tertinggal di meja. Aku tidak pernah berniat mengintip. Tapi entah kenapa malam itu, hatiku seperti dipaksa oleh sesuatu untuk tahu kebenaran. Tanganku gemetar saat membuka layar ponselnya. Dan di sanalah aku menemukannya. Nama seorang perempuan. Yang entah kenapa terasa begitu akrab di layar tapi begitu asing di hatiku. Chatnya panjang. Mereka tertawa lewat tulisan. Bertukar panggilan sayang. Saling kirim foto. Dan saling menenangkan di saat lelah. Aku membaca setiap kata dengan napas yang patah-patah. Aku kangen kamu. Aku juga. Sayang. Kalimat sederhana. Tapi cukup untuk menghancurkan dunia yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati. Aku duduk di lantai ruang tamu. Ponsel itu masih di tanganku. Mataku menatap kosong. Air mataku jatuh tanpa suara. Tapi rasanya seperti ribuan jarum menembus dada. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Tapi tak ada tenaga. Yang tersisa hanya sunyi yang menyesakkan. Pagi harinya, Reza pulang dengan wajah tenang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku menatapnya lama-lama. Ia bahkan sempat tersenyum. Mencium keningku. Dan berkata, "Kamu kenapa? Mukamu pucat." Aku ingin menjawab. Aku tahu semuanya, Reza. Tapi yang keluar hanya, "Aku cuma capek." Lucu. Ya, istri yang tahu suaminya selingkuh malah takut mengatakan kebenaran. Mungkin karena aku masih berharap semua itu salah. Mungkin karena aku masih mencintainya. Hari-hari berikutnya jadi neraka yang tak terlihat. Aku berusaha bersikap biasa. Tapi dalam diam, aku terus menebak-nebak, sedang apa mereka sekarang? Apakah dia bersamanya? Apakah perempuan itu lebih cantik dariku? Lebih sabar? Lebih menyenangkan? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti duri yang menancap di dadaku setiap kali aku mencoba tersenyum. Sampai akhirnya aku melihat mereka, dengan mataku sendiri. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari kantor karena sakit kepala. Saat melewati kafe dekat tempat kerja Reza, aku melihat mobilnya terparkir di depan. Dan di dalam, dari balik kaca, aku melihat dia duduk berdua dengan perempuan itu. Mereka tampak bahagia. Saling menatap, saling tertawa. Aku berdiri di seberang jalan, tak bergerak. Hujan mulai turun, tapi aku tidak peduli. Air mata bercampur dengan air hujan, dan aku tidak tahu mana yang lebih dingin, tetes hujan di pipiku, atau hatiku yang tiba-tiba membeku. Aku tidak masuk ke kafe itu. Aku hanya memandangi mereka dari jauh.
Seperti penonton yang tak diundang dalam film hidupku sendiri. Aku tahu, jika aku mendekat, aku akan hancur. Jadi aku memilih pergi. Malam itu, aku menatap wajah Reza saat dia tidur. Aku ingin membencinya. Aku ingin menamparnya. Berteriak, menuntut penjelasan. Tapi yang kulihat hanya lelaki yang dulu pernah kucintai dengan sepenuh hati. Lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku. Tapi kini justru jadi alasan aku tidak bisa tidur malam-malam. Aku mengelus wajahnya pelan, sambil menangis dalam diam. Dan aku sadar, kadang cinta tidak mati karena hilangnya rasa, tapi karena terlalu banyak luka yang tidak disembuhkan. Sejak malam itu, aku berubah. Aku berhenti bertanya dia pulang jam berapa. Berhenti menyiapkan makan malam. Berhenti berharap ia akan kembali seperti dulu. Aku mulai menjaga diriku sendiri. Mulai menulis lagi di buku harian. Sesuatu yang dulu aku tinggalkan sejak menikah. Di situ aku menulis semua rasa sakit, semua rindu, semua kecewa yang tak pernah bisa kuucapkan. Kadang aku menulis sambil menangis. Kadang sambil tertawa getir. Aku hanya ingin mengeluarkan semuanya, sebelum hatiku benar-benar mati. Lucunya, setelah aku mulai dingin, Reza mulai merasa kehilangan. Ia bertanya, "Kamu kenapa sekarang jarang bicara?" Aku hanya menjawab, "Aku cuma belajar diam." Dia tak mengerti. Tentu saja, karena bagaimana mungkin seseorang bisa memahami luka yang dia sendiri yang buat. Dan di titik itulah aku sadar, cinta tidak bisa dipertahankan sendirian. Kalau hanya satu yang berjuang, maka itu bukan rumah, itu penjara. Dan aku, Amelia, mulai merasa terkurung dalam janji yang tak lagi punya makna. Hari-hari setelah aku tahu semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Aku bangun setiap pagi dengan dada sesak, tapi tetap harus tersenyum di depan orang lain. Aku masih menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang sudah retak dan tak bisa kembali seperti semula. Kadang aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Apakah aku kurang cantik? Apakah aku terlalu membosankan? Pertanyaan-pertanyaan itu tak berhenti berputar di kepala. Aku menyalahkan diriku atas sesuatu yang sebenarnya bukan salahku. Aku pikir, mungkin kalau aku lebih lembut, lebih perhatian, atau lebih sering berdandan, Reza tidak akan berpaling. Tapi semakin kupikir, semakin aku sadar, bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di pilihan, dan Reza memilih untuk mengkhianati. Aku ingat suatu malam, aku memberanikan diri untuk bicara. Aku menatapnya di meja makan, dengan suara bergetar. "Reza, aku mau tanya sesuatu." Dia mendongak. "Apa?" Aku menatap matanya, tapi dia menghindar. "Kamu masih mencintai aku?" Dia diam, sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dan dalam diamnya, aku menemukan jawaban yang paling menyakitkan, karena kadang diam lebih jujur daripada kata-kata. Aku tidak menangis malam itu. Aku hanya bangkit, membereskan piring, lalu masuk ke kamar. Aku tidur membelakangi dia. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa kasur itu terlalu luas dan terlalu dingin. Beberapa hari setelah itu, aku tahu bahwa Reza masih bertemu dengan perempuan itu. Aku tidak lagi marah. Anehnya, yang kurasakan hanya kosong. Mungkin karena aku sudah terlalu sering menangis, sampai air mataku habis. Aku belajar tersenyum di atas luka, menertawakan kepedihan, dan menenangkan diri sendiri setiap kali perasaan hancur datang tanpa izin. Namun di tengah kehancuran itu, aku mulai menemukan sesuatu yang lain, diriku sendiri. Aku mulai berjalan pagi-pagi sendirian, menikmati udara yang dulu tidak pernah sempat kurasakan. Aku membaca buku lagi, menulis puisi tentang kehilangan, dan kadang duduk di taman sambil memperhatikan orang-orang yang masih punya senyum tulus. Entah kenapa, di saat aku kehilangan seseorang yang kucintai, aku justru mulai mengenal siapa diriku sebenarnya. Aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Aku adalah seseorang yang pernah mencintai sepenuh hati, dan kini sedang belajar memaafkan tanpa harus melupakan. Aku masih bisa berdiri, masih bisa bernapas, dan itu artinya aku masih punya harapan. Suatu sore,
Aku memutuskan untuk pergi ke tempat di mana aku pertama kali bertemu Reza, sebuah taman kecil di pinggir kota. Dulu, di sanalah dia menyatakan cinta, di bawah pohon besar dengan cahaya senja yang hangat. Aku masih ingat kata-katanya, kalau nanti aku menyakitimu, tolong jangan pergi. Aku cuma manusia yang bisa salah, tapi aku janji akan berusaha selalu memperbaiki. Ironis, bukan? Sekarang janji itu tinggal kenangan yang menggantung di udara. Aku duduk di bangku taman itu, menatap langit yang mulai gelap, dan berkata dalam hati, aku nggak akan menunggu kamu minta maaf. Aku sudah cukup tersakiti. Malamnya, Reza pulang. Aku menatapnya tanpa kata. Dia tampak gelisah. Mel, kita bisa bicara. Aku diam. Dia duduk di depanku, menunduk, lalu berkata, aku minta maaf. Kata-kata itu akhirnya keluar, tapi bukannya menenangkan, justru membuat hatiku semakin berat. Aku menatapnya lama. Maaf karena apa, Reza? Karena ketahuan, atau karena benar-benar menyesal? Dia tidak menjawab. Air matanya jatuh, tapi aku tidak percaya lagi pada air mata. Dulu, kalau dia menangis, aku akan langsung luluh. Sekarang, yang kurasakan hanya dingin. Aku sudah terlalu jauh menahan luka ini sendirian. Aku bilang pelan. Aku lelah, Reza. Aku capek berjuang sendiri. Dia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku harus memilih jalanku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas, bukan karena tidak mencintai lagi, tapi karena aku berhenti menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar pulang. Aku mulai mempersiapkan diri. Aku berkemas pelan-pelan. Bukan karena aku ingin kabur, tapi karena aku ingin memulai hidup baru. Aku pindah ke rumah ibuku. Di sana, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena lega. Leganya tahu bahwa aku akhirnya berani keluar dari lingkaran yang menyakitkan. Hari-hariku pelan-pelan berubah. Aku kembali bekerja dengan semangat yang baru. Mulai menata keuangan sendiri. Bahkan mulai belajar hal-hal kecil yang dulu kulupakan. Memasak resep baru, merawat tanaman, dan menulis diari setiap malam. Kadang aku masih teringat wajah Reza, tapi tidak lagi dengan amarah, hanya dengan perasaan tenang yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena di titik ini, aku sudah benar-benar ikhlas. Aku sadar, pengkhianatan tidak akan pernah mudah dilupakan. Namun, hidup tidak berhenti hanya karena seseorang tidak setia. Hidup harus terus berjalan. Dan cinta sejati, kadang bukan tentang bersama seseorang, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri. Ada malam-malam di mana aku masih menangis diam-diam. Ada saat-saat aku masih bertanya, kenapa harus aku yang diselingkuhin? Tapi perlahan aku belajar, mungkin ini bukan hukuman, melainkan pelajaran. Pelajaran bahwa aku tidak bisa mengontrol kesetiaan orang lain, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Setiap luka mengajarkan sesuatu. Luka karena dikhianati mengajarkan aku untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Luka karena kehilangan membuat aku sadar, ternyata aku cukup kuat untuk berdiri sendirian. Beberapa bulan kemudian, Reza mencoba kembali. Dia datang ke rumah ibuku, membawa bunga dan mata yang penuh penyesalan. Aku sadar, Mel, aku bodoh, katanya. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tersenyum tanpa rasa sakit. Terima kasih sudah datang, Reza. Tapi aku sudah tidak mencari kamu lagi. Dia menunduk. Dan aku tahu, kali ini bukan aku yang kehilangan, tapi dia. Karena pada akhirnya, bukan aku yang kalah, tapi dia yang kehilangan seseorang yang tulus. Seseorang yang dulu mencintainya dengan sepenuh jiwa, tapi kini sudah belajar mencintai dirinya sendiri. Kini, setiap pagi aku membuka jendela kamar, membiarkan sinar matahari masuk. Aku membuat kopi sendiri, menyapukan rambut ke belakang, dan berkata pada cermin, aku baik-baik saja, aku cukup. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan jatuh cinta lagi. Tapi jika nanti ada seseorang yang datang, aku akan tahu bedanya antara cinta yang membuatku bertahan dan cinta yang membuatku hilang. Aku tidak akan lagi menukar ketenangan dengan rasa takut kehilangan.
Karena kini aku tahu, cinta sejati tidak menyakitkan. Dan jika suatu hari aku menemukan lelaki yang benar-benar menghargai kehadiranku, aku tidak akan mencintainya karena aku kesepian, tapi karena aku sudah utuh. Kisahku dengan Reza mungkin telah berakhir, tapi bukan berarti hidupku juga selesai. Aku masih punya banyak mimpi, masih punya banyak alasan untuk tersenyum. Kadang aku menulis namaku di buku catatan, Amelia, perempuan yang pernah diselingkuhi, tapi tidak pernah berhenti mencintai hidup. Aku menutup buku harianku malam itu dengan senyum kecil. Hidup memang tidak selalu seperti yang kita harapkan, tapi selalu memberi kesempatan untuk mulai lagi. Dan aku, Amelia, akhirnya belajar bahwa diselingkuhi bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sanalah aku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan untuk memaafkan, untuk melangkah, dan untuk mencintai diri sendiri lebih dari siapapun.